Oke guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game EA FC Mobile ya guys ya. Jadi ya hari ini kita bakal bikin segmen kasarin. Dan ini gue recordnya sekitar jam setengah 9 malam. Jadi kemungkinan bakal uploadnya di setengah 10 malam ini guys. Karena siang-siang gue nggak sempet. Tadi gue lagi pergi-pergi, jadi ya gue baru bisa buat video sekarang guys. Nah, sebelum itu masuk ke segmen kasarin ya. Seperti biasa gue disclaimer dulu. Gue bikin segmen ini biar bisa ngebantu kalian untuk milih pemain berdasarkan dari pengalaman gue ngelawan, pengalaman gue make. Dan ini bersifat sangat subjektif guys. Jadi kalau kalian punya rekomendasi yang lain bisa komen aja di bawah, biar kalian juga bisa bantu teman-teman kita yang lagi nyari pemain. Nah BTW untuk event TOTY ya, udah ada live streamnya tanggal 23 Januari jam 7 guys. Jadi kalian bisa nonton live streamnya. Dimana biasanya sih live streamnya dia adalah di Twitch guys. Jadi kalian bisa nonton di sana ya. Dan seperti biasa kalau gue nanti aja nunggu eventnya rilis guys. Gue paling tidak suka untuk berandai-andai dan teman-temannya. Jadi mendingan nunggu eventnya rilis saja. Oke. Jadi ya pertama kita bakal masuk ke akunnya Bro Al Hasan ya. Nah ini Bro Al Hasan dia pakai 433 menyerang. Anjir, OVR udah 96. Gokil. Oke, jadi untuk OVR 96 ya, dia pakainya Donnarumma nih. Salah satu kiper paling menurut gue paling mantep ya kalau kalian pengen beli. Refleksnya bagus, tinggi badannya oke, nggak ketinggian, nggak kependekan ya. 195 tuh menurut gue sangat ideal untuk seorang kiper guys. Gitu. Abis itu kalau kalian nyarinya yang ada trade-nya ya memang dia kurang, atau yang stamina-nya 3 dia memang cuma 2. Cuma kalau kalian pakai Donnarumma, ini tendangan dari luar kotak penalti tuh gimana ya, sangat-sangat susah untuk masuk sih guys. Jadi ya ini kiper yang sangat bagus. CB-nya Kim Min Jae, abis itu ada Van Dijk, oke. RB-nya pakai Zanetti sama pakai Grimaldo. Nah untuk Bro Al Hasan sih menurut gue ya si Zanetti mungkin udah boleh lah ya kalau mau dinaikin lagi jadi ungu. Menurut gue Zanetti worth it banget walaupun pemain gratisan ya, dengan kata lain nggak bisa dijual, tapi ini bisa dinaikin jadi ungu nih bro, karena Zanetti gue juga ngelawan masih susah sih untuk dilewatin, sumpah. Habis itu untuk CM-nya ya ada Toni Kroos, Zidane pakai CAM, habis itu CM-nya Beckham. Nah menurut gue Beckham mungkin udah bisa diganti ya, karena menurut gue udah banyak nih yang pilihannya yang bagus kalau mau ngumpan-ngumpan ya bro. Aduh kepencet lagi. Inilah yang gue gak suka dari EA, kenapa tidak langsung masuk ke ini aja, langsung ke pasar gitu. Nah masuk ke pasar terus langsung ke CM gitu kan, jadi gak usah nyari-nyari cok. Oke kita bakal nyari ya CM. Menurut gue CM udah banyak banget yang bagus, jadi mungkin ini bisa menjadi penggantinya juga ya. Tapi ya balik lagi, Bro Al Hasan biasanya pengennya bikinnya Real Madrid. Ya jadi kalau menurut gua untuk sektor CM ya, kalau mau diganti itu ada Frankie De Jong yang ini kemungkinan nggak bakal mau juga. Abis itu Frankie De Jong yang ini juga bagus. Nah untuk di atasnya menurut gua Szoboszlai sama si Bellingham ini dua pilihan yang menurut gua oke banget. Nah kalau Beckham mau diganti Bellingham kan bisa ya bro, sama-sama Real Madrid nih. Abis itu kalau untuk di atasnya menurut gue tetap dipegang Milinkovic, KDB yang mana aja nih bagus kartunya dia untuk umpan-umpan. Kalau kalian yang pengen umpan-umpan, terus kalau yang worth it ya tetap pasti gue bilang masih Balak Prime sih guys. Belum ada yang bisa nandingin menurut gue ya untuk CM, untuk ngebegal, untuk kalian gocek, lari, body, Balak tuh menang banget. Paling yang nempel-nempel Milinkovic sih, cuma Milinkovic pace-nya dia kurang menurut gue ya, 83, sedangkan Balak berapa sih? Gue lupa deh. 81 loh, lebih ini Balak ya? Tapi entah kenapa, oh iya sih. Ini mirip-mirip nih guys, bisa jadi Balak Light nih Milinkovic. Mantep juga berarti. Tapi ya, balik lagi ya, tergantung kalian, OVR-nya si Balak lebih tinggi gitu. Nah itu untuk Bro Al Hasan menurut gue di bagian CM-nya bisa diganti. Kalau pengen Madrid menurut gue Bellingham yang welcome juga masih bagus kok. Nggak jelas lagi nih kenapa coba servernya si EA. Soalnya kalau dari wifi di sebelah gue lagi nyetel film. Jadi nggak mungkin. Oke lanjut lagi ya, CM bisa diganti.
RW-nya pakai Luis Figo, LW-nya pakai Diaz. Nah, nanti LW Diaz mungkin kalau mau diganti sama yang Real Madrid tunggu Vini yang TOT aja. Tapi kalau memang nggak harus Madrid, menurut gua nggak usah ada yang diganti. Di bagian RW juga masih oke dan ST-nya masih Ronaldo. Kalau gue sih prefer ya mendingan ganti si Beckham atau sama Grimaldo. Menurut gue Grimaldo memang gameplaynya lebih enak ya dibandingkan si siapa namanya satu lagi tuh, lupa gue, sama si Mendy. Karena Mendy menurut gue dia lebih attacking defender banget, cuma Grimaldo lebih enak. Tapi untuk tinggi sih mendingan ngambil Mendy sih bro, gitu. Jadi ya kalau mau diganti bisa Beckham sama Grimaldo. Untuk OVR rating udah pasti ya gue kasih ini tinggi 3,9 dari 5. Iya dari 5, 4 lah, 4 dari 5 nih tinggi banget sih OVR-nya, parah. Jadi mantap nih bro Al Hasan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bakal lihat ada akunnya VXAD. Nah ini dia. Aduh, gila gue kesel banget dari kemarin ya. Kalau dia mau update apa ya, event gede, entah kenapa kalau yang di gua tuh selalu begini guys. Bikin buang-buang waktu banget gitu, bikin kesel. Nah, oke lah ya, kita ini dulu deh. Bakal gua cut dulu, nanti kalau udah beres baru kita lanjut lagi ya. Oke, tadi ada gangguan internet ya guys ya. Jadi kita lanjut lagi ya ke akun kedua. Aduh, biasalah si rumah indie memang. Oke, kita lanjut ya ke akun kedua. Itu ada Bro VXHD. Oke, pakai 433 holding, mantap. Pakai Courtois nggak usah diganti. Lizarazu-nya naikin ke merah. Untuk LB-nya, CB-nya, Lucio Dang menurut gua perlu diganti sih untuk Lucio ya. Dang gimana bang? Dang masih bisa dipakai, tapi kalau dibandingin sama yang kemarin-kemarin keluar, Dang udah mulai agak kalah. Untuk dari segi fisik ya, coba bertahannya masih oke lah, bisa dipakai dan PC dia juga kenceng. Jadi itu tergantung kalian makainya, oke? Nah untuk Zambrotta menurut gue udah waktunya banget ya diganti. Terus untuk CM Bellingham juga udah waktunya diganti. Odegaard UCL masih bisa dipakai, dan kemarin kalau gue nggak ada duit, gue juga nggak bakal beli Odegaard yang rival ya. Ini masih worth it banget untuk dipakai. Dembele masih mantap. Vinicius yang gratisan juga oke, apalagi dinaikin sampai ungu nih mantap. Abis itu ST-nya pakai Morientes. Ini Morientes juga masih bisa dipakai guys, dan masih bagus kalau kalian cuman peduliin finisher ya. Jadi kalau finisher sih dia masih oke, tapi kalau untuk ngegiring bola dan gocek-gocek menurut gua si Morientes ini udah kurang banget. Nah, untuk yang diganti menurut gua itu ada CB-nya ya. CB ini perlu wajib banget diganti, kita cari dulu ya. Untuk CB nih Bro VXAD kalau mau diganti, menurut gua ada beberapa yang perlu diganti sih untuk CB-nya, dan ada beberapa pilihan ya. Untuk CB kita lihat dulu ya. Jadi menurut gua untuk CB ya. Doh, banyak yang nelpon lagi. Oke, untuk CB menurut gua yang masih bisa dipakai itu kalau 89 dan pengen gantinya cuma 89, itu masih ada Kim Min Jae guys. Abis itu kalau 90 menurut gua masih ada Tomori. Bastoni pun sekarang bagus dan harganya worth it parah ya. Untuk Bastoni gila loh turunnya. Bastoni kurang di fisik aja, tapi sisanya mantep guys. Gameplaynya juga solid banget untuk Bastoni. Jadi gue masih saranin kalian untuk Bastoni. Cuma kalau kalian pengen ngejar nanti ya dari event ini sampai event 2 event berikutnya lah, dari TOTI habis itu mungkin TOTS, itu kalian bisa pakai back Kim Min Jae, habis itu Tah, The Leeds, Vidic. Tuh kalian bisa pakai tuh guys. Untuk CB-CB yang kalian bisa pakai lumayan lama. Untuk di atasnya menurut gua yang paling worth it adalah Nesta sama Ferdinand Prime. Gitu kalau menurut gua ya. Itu sih. Jadi ada beberapa pilihan, The Leeds, Tah, Vidic, Kim Min Jae, Bastoni, Tomori. Habis itu kalau masih mau 89 ya ganti Kim Min Jae yang ini aja. Gitu. Nah, untuk posisi RB-nya menurut gua ya, ini ganti aja sama si Wolves guys. Bro VXAD guys lagi. Pakai si Sandy Wolves aja kalau mau murah dan pemain Indo ya. Ini kan dia murah banget nih, merahnya cuma 13 juta cuy.
Tuh kalian bisa naikinnya kemana? Naikinnya ke seimbang kalau untuk si Sandy Walls. Oke. Habis itu menurut gua kalau nggak mau pakai Sandy Walls bisa pakai si Dumfries guys. Gila, Dumfries ini bagus banget dan murah banget harganya cuy. Gila ya, tuh bahkan lebih murah dari si Sandy Walls guys. Dumfries ini bagus banget, kencang dan defensif parah ya menurut gua. Jadi ya kalau kalian pengen yang murah tapi enak banget gameplaynya, Dumfries. Habis itu seperti biasa ada Tomiyasu, habis itu ada James menurut gua sih. Tapi yang dari semuanya udah paling bagus ya pasti Joao Cancelo lah. Dia bisa defense, dia bisa nyerang, speednya kencang, tinggi, the best lah dia pokoknya. Jadi tuh pilihannya ada Walls, Dumfries, Tomiyasu, habis itu James sama Joao Cancelo. Oke, Bro VXAD. Untuk bagian CM-nya kalau mau diganti juga, CM menurut gue ya sekarang minimal 89 sih. Gue nggak pernah nyari yang EVO-nya tinggi-tinggi, tapi yang penting OVR-nya lumayan aja mengejar sih guys. Oke, 89 menurut gue nggak ada yang worth it, langsung beli Irvin. Ini paling mantap menurut gue ya, paling worth it juga. Habis itu ada De Jong, Endo juga boleh, Guimaraes. Habis itu Odegaard yang ini nggak gue saranin kalau kalian nggak die hardnya Arsenal ya. Jadi mendingan pakai Odegaard yang UCL aja guys. Oke, habis itu De Jong yang ini juga masih bagus, Vieira, Scholes tuh bisa dipakai, Bellingham juga bisa, sama Szoboszlai. Yang paling worth it dari semuanya ya Szoboszlai udah pasti. Paling worth it ya. Jadi gitu ya Bro VXAD. Jadi menurut gue yang perlu diganti duo CB-nya, terutama itu. Habis itu ganti si Bellingham-nya. Ganti Zambrotta baru ganti Bellingham. Nah, untuk Dembele-nya menurut gue pakai aja dulu karena gameplaynya juga masih oke. Jadi entar aja gantinya untuk si RW-nya dan tunggu harganya murah aja bro. Gitu, oke. Untuk over ratingnya gue kasih 3,5 karena ini masih ada 3 pemain lah ya, 1, 2 sama menurut gue Lucio yang menurut gue harus diganti. Sama Lizarazunya juga jangan lupa dimerahin ya bro ya. Oke, kita lanjut lagi ke akun selanjutnya. Akun selanjutnya itu bentar ya, kita lihat. Katanya sih sudah add friend. Soalnya kalau tidak add friend gue suka tidak menemukan akunnya guys. Oke, untuk Baranti FC 424. Oke, untuk 424 pakai Ceh, Blanc, Dumfries, Saliba, Hernandez. Oke. Sebenarnya kalau secara gameplay dari lini pertahanannya menurut gua yang perlu diganti itu adalah si Blanc. Perlu banget untuk diganti dan menurut gua urgent banget untuk diganti ya. Bukan karena OVR-nya tapi karena pure gameplaynya memang sudah ketinggalan banget sih. Gitu. Nah, kalau mau diganti bentar ya kita cari dulu nih. Kalau 424 berarti kan butuh defensif yang defense-nya ke belakang banget ya, yang nggak maju-maju. Oke. Berarti nanti CB-nya kita cari yang defensif banget. LB-nya pakai Theo. Theo secara gameplay masih oke, tapi secara overall udah nggak oke. Tapi kalau masih mau dipakai nggak apa-apa karena gameplaynya juga enak guys. Kalau bukan karena overnya cuman di 90, gue juga udah pasti pakai Theo cuy daripada Mendy. Gitu. Untuk CM-nya menurut gue masih oke, Balak sama Sedov, tapi ntar kita bakal cari juga kalau mau diganti. Nah untuk ST nih, ST menurut gue udah harus ganti, si Isaac nih udah harus ganti, sama si Torres juga harus ganti menurut gue ya. Oke. Nah untuk RW-nya tetap aja Chiesa Dembele itu menurut gue gameplaynya oke banget dan OVR-nya juga belum ketinggalan banget lah, 92. Untuk di RW ya, kalau ST kan banyak pilihannya lagi, kalau RW sama LW kan kecil ya pilihannya. Oke, jadi kita bakal mulai dari bagian CB dulu ya. CB seperti biasa kalau menurut gua yang tadi udah gua rekomendasiin. Seperti biasa itu gua mendingan gantinya sama Kim aja. Kim udah murah menurut gua. Habis itu mungkin satunya bisa delete, satunya bisa siapa lagi ya? Yang hampir-hampir sama kayak delete tuh gameplaynya. Bentar ya. Oh, tapi ingat aja pace kecil. Ini Van Dijk yang welcome juga tadi masih bagus. Sama si ini nih, Syarahili menurut gua kalau kalian nyari yang lincah dan ada trade penyundul kuatnya itu bisa pakai Syarahili. Tapi ingat defense-nya dia agak kurang ya, 89. Ini agak rendah. Tapi ya kalau kalian nyarinya yang dia bisa ngebegalnya cepet, nggak kalah sama adu speed-speedan lah, adu lari,
si Syarah hari ini masih bisa gitu. Tapi ada notesnya ya gede karena dia bakal mainnya maju-maju guys. Jadi hati-hati. Oke, itu aja sih yang gue saranin kalau CB. Menurut gue ya mendingan beli Vidic aja, udah pasti enak dipakai. Tapi ingat mendingan kalau pakai Vidic di kebelakangin guys. Jangan dipakai untuk ngebegal karena nanti kalau dia lewat, waduh, susah banget untuk ngejar ya si Vidic ini. Oke, jadi itu CB-nya menurut gue Kim sama Vidic. Abis itu Syarah Hilibisa sama Van Dijk sih, itu bisa diganti. Itu Bro Baranti. Abis itu untuk LB-nya menurut gua ya kalau LB sih sebenarnya selera ya. Bentar ya kita cari dulu. LB tuh selera banget coy. Karena kita nggak bisa mengukur rata ya. Kalau LB karena ada orang yang sukanya defense banget, ada yang sukanya kayak gua gitu kan, sukanya maju-maju. Jadi tergantung sama gameplay kalian. Cuma kalau gue disuruh ngambil LB, menurut gue pertama udah pasti si Ryerson guys. Kenapa gue bilang Ryerson? Menurut gue dia LB lumayan paket lengkap ya, 183. Walaupun trade juga cuma satu pemain solid, cuma menurut gue secara gameplay dia masih bisa ngimbang-ngimbangin macamnya Mendy, macamnya si Grimaldo, dia masih bisa ngimbangin si Julian Ryerson. Nextnya menurut gue bisa ngambil Robertson atau ngambil Di Marco merah. Ini bisa. Habis itu Mendy sama Lizarazu merah. Lizarazu merah berapa ya? Coba kita lihat. Oh mahal ya guys Lizarazu. Jadi menurut gue ya nggak worth it lah kalau 51 juta. Mendingan kalian ngambil si ini aja. Di Marco merah berapa? 29. Masih oke lah. Dapat LB 95 dengan stat kayak gini. Oke lah. Cuma mungkin dia masalah di bertahan sama fisik ya. Dia lebih suka maju-maju. Tapi menurut gue itu yang paling worth it adalah si Ryerson. Habis itu Robertson. Habis itu Mendy. Tuh. Benzema ini worth it kalau harganya agak turun ya, 25 juta atau 26 juta oke sih menurut gua. Itu untuk bagian LB. Menurut gua Bro Baranti untuk bagian CM-nya pakai dulu. Nah, untuk ST menurut gua nih ada beberapa pilihan ST ya, karena Isaac pasti demen nendang juga sama nyundul ya, berarti cari yang all round. Oke. Kita bakal cari all round guys. Untuk Bro Baranti. Untuk Bro Baranti menurut gua ya, kalau mau cari yang all round itu ada di mana? Bentar kita cari dulu. Udah belum? Nah, oke. All around. Oke, nih Martinez bisa. Martinez menurut gue masih bisa gantiin Isaac walaupun tingginya nggak setinggi Isaac ya. Cuma untuk gameplaynya menurut gue solid banget sih untuk si Martinez ini. Dan sempat gue pakai juga di 4 match. Habis itu gue ganti sama Peter Crouch karena gue solo ST dan gue butuh banget yang tinggi. Tapi kalau kalian pakai duo, satunya kalian bisa pakai yang tinggi kayak Torres, habis itu Crouch, habis itu Mori, Yentes. Satunya lagi kalian bisa pakai Martinez. Itu untuk paket lengkapnya. Habis itu menurut gue Taremi juga bagus kalau dijadiin duo ya. Apalagi yang demen-demen tendangan itu oke banget. Nah satunya lagi pakai Fernando Torres, jadi lengkap tuh di lini depannya Bro Baranti, bisa pakai Taremi sama Fernando Torres yang event gitu. Jadi untuk Bro Baranti mungkin itu ya yang menurut gue perlu banget diganti tuh di CB sama LB dulu, abis itu baru ke Isaac. Next ya baru ganti kiper, tapi kiper ntar aja, kiper nungguin event TOT aja biar murah-murah bro. Oke, jadi untuk overratingnya gue kasih di 3,5 guys, karena ada 3 pemain yang menurut gue perlu banget diganti, Hernandez, Saliba, sama Blanc untuk ngejar OVR. Oke, biar bisa naik juga bro untuk serangan versusnya, biar gampang naikinnya. Gitu. Next ya kita ke area The Zan, kita cari dulu. Di sini ada nggak? Bentar ya. Oke, gak ada, berarti kita ke Ipul dulu ya. Untuk Bro Ipul, oke, dia pakai Ederson. Ini mantep banget sih, kiper gue juga suka banget nih. Cuma tinggi badannya doang yang masalah ya, kalau menurut gue. Tapi worth it sih ini. Tuh ya, kalian bisa lihat statnya, menurut gue bagus sih Ederson. Oke, untuk ini pakai Ederson, De Ligt, Mendy, Araujo, Zanetti. Oke, lini pertahanan gak usah ada yang diganti. Modric, Rijkaard, Szoboszlai. Mantap sekali nih lini tengahnya ya. Sangat mengerikan loh, Modric, Szoboszlai sama Rijkaard. Rijkaard ini CDM yang menurut gue kayak Gullit light lah ya untuk CDM. Kalau Gullit di CM, dia di CDM guys.
Mantep banget. Habis itu Chiesa, Rafael Leao sama Vini gratisan. Oke. Kalau menurut gua yang perlu diganti berarti cuman di bagian RB, karena menurut gua sisanya udah mantep. Tapi kalau RB nggak mau diganti juga nggak masalah sih bro. Ipul menurut gua ya kalau mau ganti RB mungkin bisa sama Tomiyasu sih. Nih soalnya RB-nya menjadi kunci. Kalau di crossing nih susah banget sih Zanetti sih menurut gua ya. Tapi ada backup juga dari Rizkar, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Untuk menurut gue bro, Ipul nggak usah ada yang diganti. Kalau memang mau diganti, ganti Zanetti dulu. Abis itu ganti Chiesa-nya. Mungkin sama Dembele Winter juga oke sih. Karena udah biasa main Chiesa, main Dembele pasti lebih gampang. Gitu. Jadi ya untuk bro Ipul gue rasa Zanetti-nya bisa diganti. Bentar ya kita gantinya. Karena dia pakai 4-3-3 dan pemainnya begitu, mungkin lebih cocok ya. Pakainya tuh bukan si Tomiyasu guys. Kalau gua rasa ya, dengan gameplay yang kayak gitu, mungkin lebih enak pakai Cafu sih. Iya, lebih enak pakai Cafu bro, daripada pakai Tomiyasu. Menurut gua kalau lu pakai Tomiyasu, bro Ipul, kanannya jadi nggak strong banget. Sedangkan kan di kiri ada Mendy ya, Mendy sama Vini plus ada Modric. Mendy tinggal kasih ke Modric umpan aja jauh ke Vini pasti dapet sih. Kalau dinaikinnya di mengumpan ya. Cuma menurut gue ya, mendingan pakai si Cafu aja. Cafu lebih bagus untuk formasinya bro Ipul. Jadi ya, Zanetti-nya bisa diganti sama Cafu ya. Abis itu menurut gue nggak usah ada yang diganti dulu, pakai dulu aja bro. Untuk overratingnya gue kasih di 3,9 juga, karena menurut gue cuma satu pemain doang sih yang perlu diganti ya. Dan ini Vini-nya naikin aja sampai biru, nggak masalah kok, nggak rugi Vini tuh. Dinaikin aja bro sampai biru, oke? Next ya, kita ke akun selanjutnya biar nggak kelamaan. Oke. Kita ke nih Dezan ada nih, kita Dezan dulu ya, bro Dezan. Oke, 94. Untuk bro Dezan menurut gua Van der Sar, Fierro, Kim Min-jae, Zambrotta. Zambrotta pasti ganti ya. Zambrotta ini wajib ganti menurut gua. Gantinya kalau mau gameplaynya mirip, mendingan ganti Cafu. Kalau mau gameplaynya mirip Zambrotta, cuma kalau mau lebih defensif, gua rasa Tomiyasu lebih oke sih. Itu. Mendingan Tomiyasu sih. Sebelahnya udah Ake cuy. Mendingan ngambil Tomiyasu, jadi full di defense aja. Nah untuk CB-nya Hierro pakai aja dulu, Kim Min-jae juga pakai dulu, CDM yang palingnya oke. Untuk CDM gue ada beberapa ini ya, beberapa saran kalau buat lu bro. CDM. Nah nih Benacer juga bisa nih. Ini enak banget, gue udah pakai. Ini bisa dijadiin pertimbangan nih. Aduh pencet lagi lah. Mana nih bro Dezan? Ya kita cari dulu. Itu bisa dijadikan opsi ya untuk Benacer menurut gua. Karena udah full defense, mendingan CDM-nya yang bisa nyerang dikit lah, macamnya Ramirez atau macamnya si yang gua pakai itu si Benacer. Habis itu RM-nya pakai Okocha, LM-nya pakai Adeyemi. RM-nya ganti sama Diaby aja bro, lebih enak, lebih kencang lagi. Fisik juga sama-sama mau Okocha menurut gua. 56. Kalau biasa main pakai Okocha seharusnya nggak masalah sih pakai Diaby. Jadi RM-nya ganti Diaby, CM-nya udah pakai Nakata dulu, Forlan sama Fernando Torres. Forlannya ganti aja bro. Forlannya kalau menurut gua ganti Crouch oke sih. Jadi mainnya sundulan aja. Torres kan bisa nyundul, tambah Crouch. Kalau mau main cutting inside tinggal kasih ke Torres, lebih gampang. Jadi menurut gue ya yang diganti RB dulu, ganti sama Tomiyasu bro. Abis itu RM-nya ganti sama si Musa Diaby yang Winter. Ya kita lihat dulu Musa Diaby yang Winter. Kemarin gue sempet pakai soalnya dan itu bagus banget coy. Untuk formasi 4-1-2-1-2 lebar ya. Nah ini udah murah lagi, gila. Kemarin gue beli masih belasan juta cok. Oke itu bisa dibeli ya, murah banget cuy. Cuma 7 jutaan pakai Musa Diaby. Itu udah mantep banget sih menurut gue. Jadi gue kasih rating di 3,7 karena menurut gue cuma 2 sih. Tapi yang urgent banget menurut gue si Zambrotta lah. Zambrotta tuh urgent banget. Mendingan ganti aja sama Tomiyasu bro Dezan, oke? ST-nya pakai Crouch sih. Gue lebih suka pakai Crouch.
Habis itu lanjut lagi ya. Kita ke Nusantara Akbar dulu. Ini bakal gua jadiin satu video ya. Lama nggak masalah. Karena kalau dijadiin dua, takutnya nanti gua ada yang kelupaan guys. Gitu. Biasa lah ya, udah tua. Oke, jadi bro untuk Nusantara Akbar pakai 41212 padat, anjir Courtois rifle lagi. Bastoni, Capdevila, Walker. Oke. Untuk Walker masih bisa dipakai, Blanc pasti ganti ya. Ini Blanc menurut gue udah nggak bisa dibanget diandelin lah. Gampang banget ngejebolin nih coy. Apalagi adu sundul sama crouch parah. Jadi Blanc itu wajib ganti, CDM-nya pakai Goretzka, CM-nya Lampard, CM juga ganti, Lampard sama Bellingham menurut gua CM-nya pakai Charlton, ST-nya Son sama Taremi. Oke. Jadi untuk bagian CM menurut gua wajib ganti, ganti De Jong aja, Bro. Ganti De Jong, abis itu CB-nya ganti dulu, baru ganti si Bellingham. CB-nya seperti biasa lah, ganti Vidic aja. Udah paling bener. Vidic tuh kalian bakal lama pakainya. Jadi CB-nya diganti, Bastoni juga, Bastoninya nggak usah, Courtois, CDM-nya ya. Jadi cuman Lampard aja sama Blanc aja sih yang diganti gitu. Nextnya menurut gue nggak usah ada yang diganti dulu, pakai dulu. Oke, untuk bro Nusantara Akbar mungkin gue kasih di 3,5 ya, karena ada 1, 2, 3 sih sebenarnya. 3 pemain, macamnya Bellingham juga menurut gue udah kurang ya untuk power spike-nya. Tapi ya masih bisa dipakai. Yang masalah itu di Lampard sama di Blanc. Kalau mau ngumpan pakai Beckham aja bro, atau pakai si Toni Kroos, itu lebih enak jauh karena gue udah ngerasain. Oke, nah kita lanjut lagi ya ke akun selanjutnya sama Adit. Oke, bro Adit mana Adit. Oke, untuk bro Adit ya pakai squad full Liverpool anjir, mantap. Oke, kalau squad full Liverpool ya udah, ini udah menurut gue udah paling worth it ya, nggak usah diganti. CB-nya mungkin nungguin dulu. RB-nya susah ya, Zambrotta menurut gue bagus juga sih. Nggak usah ada yang diganti dulu deh, mungkin CB-nya ya. CB-nya nunggu pemain Liverpool juga kayaknya. Cuma kalau menurut gua untuk kayak begini, kalau mau bikin full Liverpool, kipernya bisa pakai Alisson, CB-nya pakai Van Dijk yang baru. Nah, CB satunya lagi gua saranin jangan yang tinggi-tinggi dan pace-nya kecil, karena kalau tinggi dan pace-nya kecil, si Van Dijk nggak ada yang bisa nge-cover bro kalau dia lewat gitu. Jadi menurut gua ya itu agak bahaya. Tapi kalau mau bikin squad Liverpool ya berarti tinggal nunggu satu lagi ya, back Liverpool yang belum muncul gitu. Tapi ya kalau mau diganti, gue saranin ya daripada Nesta nih, kan bisa dijual ya, walaupun cuma 3 juta sih. Iya, kalau CB menurut gue kalau mau ditandemin sama si Van Dijk, Moore ini Moore kan 178 ini masih oke sih, tapi kalau di crossing dia masalah. Tapi kalau ngebegal bola-bola bawah, gue rekomendasiin Moore. Cuma kalau mau sama Van Dijk mendingan ngambil si De Ligt aja. De Ligt ini defense-nya gila banget gitu. Jadi menurut gue worth it banget nih kalau mau dipakai, dikomboin sama si Van Dijk ya bro Adit. Tapi kalau mau bikin tim full Liverpool ya susah sih, karena kan harus pakai pemain Liverpool ya. Gue kasih saran itu sih, mendingan Nestanya diganti sama si De Ligt. Abis itu RB-nya menurut gue mending pakai si Cafu lah. Cafu tuh oke banget nih, soalnya udah serangan banget ya. Szoboszlai sama Salah tuh attackingnya parah banget menurut gua. Jadi bisa banget dipakai sih untuk Cafu ya. Gitu bro Adit. Overnya gua kasih di 3,7. Oke. Lanjut lagi untuk bro Dewoji ya. Kalau yang udah mau bikin tim full ini gua nggak bisa kasih saran banyak ya guys ya, karena ya balik lagi, karena kan kalian pengennya bikin tim full gitu. Beda yang kayak gini nih, tim-tim campuran kayak gue beda gitu. Oke, jadi dari bro Dewoji dia pakai Maignan, Tomori, Kim Min-jae, Zanetti, Zambrotta. Oke, Zanetti, Zambrotta pasti out. Kalau kayak begini mau mainnya menurut gue LB-nya pakai Ake, RB-nya pakai Tomiyasu. Habis itu CB-nya tetap pakai Kim, Tomorinya naikin mungkin ke Ungu ya. Ungu bagus sih. Habis itu CDM-nya jangan pakai Tchouaméni sih sebenarnya kalau mau kayak gini ya.
Ini pakai yang agak menyerang bro. Bentar ya, gue cariin CDM yang menyerang ya. Karena ini gue mau bikinin lu tim full defense kalau yang belakangnya. Nah CDM-nya kalau bisa sih yang agak-agak nyerang. Karena kalau semuanya defense parah, nyerangnya agak susah. Walaupun dijebolinnya juga agak susah ya. Cuma ya jadi serba susah untuk nyerangnya juga. Untuk CDM yang menyerang-menyerang menurut gue ada Benacer, Toure juga bisa, Petit, Mataus apalagi yang Mataus sudah terkenal banget nyerangnya. Dan ya udah sih itu doang. Jadi gue saranin itu Mataus, Petit, Benacer sama Toure. Itu untuk nyerang-nyerang tuh enak banget coy, parah. Bis itu untuk bagian CDM-nya udah, bagian CM-nya tetap pakai Beckham nggak masalah, mungkin dinaikin ke ungu, abis itu Odegaardnya juga dinaikin ke merah ya, biar nggak kepotong banyak. Abis itu RW-nya pakai Dembele lah, udah jelas Dembele paling murah dan enak banget. ST-nya ganti aja, ST-nya ganti Torres Even bro. Jadi bisa nyundul, bisa nendang, bisa giring bola, lengkap itu Torres. Gitu. Nah untuk RB-nya ya ganti Tomiyasu, LB-nya ganti Ake. Gitu. Untuk over ratingnya gue kasih di 3,4 karena ini banyak banget ya pemain yang mesti diganti. Pertama itu Okocha, Isaac, Tchouaméni, sama Zanetti menurut gue. Oke? Semangat bro Dewoji. Semoga bisa membuat tim yang lu pengen ya. Aduh, kepencet, sorry. Abis itu bentar ya, kita cari lagi. Udah kayaknya abis ya. Oke, kayaknya sudah segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.